Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali atau Gus Mudlor sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Gus Mudlor diduga terlibat korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD di Sidoarjo. Untuk Anda saudara, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah. Ahmad Mudlor Ali atau yang akrab disapa Gus Mudlor mengaku menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung pasca penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Pada kasus kali ini, kita mengambil kasus dari Bupati di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini karena Bupati di Kabupaten Sidoarjo selama 3 periode berturut-turut telah melakukan tindakan korupsi. Muncul berita bahwa Bupati di Kabupaten Sidoarjo yaitu Bapak Ahmad Mudlor Ali atau yang biasanya kita sapa Gus Mudlor melakukan tindakan korupsi dan dijadikan tersangka oleh KPK. Hingga 1 bulan setelah itu, tepatnya di tanggal 7 Mei-nya, Gus Mudlor resmi ditahan. Nah, korupsi ini itu tentang pemotongan dana insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD di Kabupaten Sidoarjo. Dan dari berita yang beredar, Gus Mudlor ini dapat sekitar 2,7 miliar dari pemotongan insentif para bawahannya. Kira-kira kronologi seperti apa ya yang melatar belakangi kasus ini? Kok bisa ya seorang bupati melakukan tindakan pelanggaran etika dengan mengkorupsi insentif bawahannya? Banyak yang bertanya-tanya tentang apa sih kronologi yang menyebabkan Bupati Sidoarjo yaitu Gus Mudlor Ali yang terjerat dalam kasus korupsi. Kronologi ini bermula dari adanya pemberian kebijakan insentif bagi ASN di BPPD Kota Sidoarjo. Diduga, Gus Mudlor bersama pejabat lainnya menentukan skema pemotongan insentif secara bertahap, sehingga dana yang seharusnya diperoleh secara penuh oleh pegawai tetapi malah disalahgunakan. Awal April 2024, KPK mulai menyelidiki karena adanya laporan terkait pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo. Ikan menunjukkan bahwa Bupati Sidoarjo yaitu Gus Mudlor Ali mendapatkan uang senilai 2,7 miliar rupiah dari skema pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo. Pada tanggal 16 April 2024, ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada tanggal 7 Mei 2024. Kasus ini mengungkap pola korupsi yang berulang di Sidoarjo yang menjadikan Gus Mudlor sebagai bupati ketiga yang terjerat dalam kasus yang sama, yaitu kasus korupsi di kota Sidoarjo. Hal ini menyoroti lemahnya pengawasan keuangan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Sidoarjo, yaitu Gus Mudlor Ali, kira-kira bertentangan dengan teori etika administrasi publik apa ya kira-kira? Oke, sekarang kita bahas kasus korupsi Gus Mudlor ini berdasarkan teori etika publiknya. Untuk teorinya sendiri ada 3. Yang pertama teori utilitarianisme, yang berarti suatu tindakan dianggap baik jika meningkatkan derajat manusia. Sedangkan kasus korupsi yang dilakukan Gus Mudlor ataupun kasus korupsi pejabat lain itu dianggap sangat bertentangan dengan teori ini. Karena hal ini tidak memaksimalkan derajat masyarakat secara keseluruhan, bahkan untuk derajat para koruptor sendiri atau para pejabat yang korupsi di mata masyarakat itu sudah menurun. Sehingga hal ini tidak memberikan manfaat bagi banyak orang dan hilangnya keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan perorangan. Lalu ada teori moralitas. Pada teori ini dijelaskan bahwa suatu tindakan dianggap benar jika mengandung perilaku yang baik. Nah, kita semua sudah tahu bahwa korupsi adalah tindakan yang salah karena perilakunya tidak baik. Lalu korupsi sendiri adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab karena apa yang sudah menjadi hak orang lain malah diambil dan masuk ke kantong pribadi.
Korupsi juga diawali karena adanya ketidakjujuran dari atasan terhadap bawahan. Hal tersebut juga menjadi awal munculnya pengkhianatan dari bupati terhadap ASN. Maka dari itu tindak korupsi dikatakan cukup bertentangan dengan teori ini. Pada dasarnya, korupsi sendiri tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, bahkan ada peraturan dan hukuman khusus tentang korupsi. Selain melanggar teori etika utilitarianisme dan juga teori moralitas, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Sidoarjo yaitu Bapak Mudlor Ali ini juga melanggar teori etika kewajiban dan hak, di mana dalam teori etika kewajiban dan hak seharusnya tindakan seseorang itu dikatakan benar ataupun salah berdasarkan prinsip atau aturan tertentu yang berlaku, bukan dari hasil tindakannya. Hal ini berarti seorang pemimpin itu harus menjalankan tindakan yang benar berdasarkan kewajiban yang dimiliki dan juga berdasarkan hak yang dimiliki oleh orang lain terlepas apapun hasilnya. Berkaitan dengan kepemimpinan, seharusnya seorang pemimpin mampu menjalankan pemerintahan yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, termasuk hak yang dimiliki oleh pegawainya. Seharusnya Bapak Mudlor Ali ini mampu menjalankan pemerintahan yang jujur, adil, dan menghargai hak yang dimiliki oleh pegawainya dengan tidak melakukan pemotongan insentif gaji ASN demi keuntungan pribadi. Tindakan pemotongan insentif ini terbukti telah melakukan pelanggaran hak yang dimiliki oleh ASN dengan memotong insentif yang seharusnya mereka terima penuh dan juga melanggar kewajiban moral yang dimiliki oleh pejabat publik, di mana seharusnya pejabat publik ini mampu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dari pembahasan dan juga kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, diperoleh rekomendasi kebijakan yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi agar tidak terjadi tindakan korupsi lagi, baik dalam bidang pemotongan insentif ASN ataupun korupsi dalam bidang lainnya. Rekomendasi ini dapat berupa yang pertama yaitu dengan lebih memperketat pengawasan pelaporan keuangan serta memperbaiki sistem pelaporan keuangan tersebut menjadi lebih transparan dan juga akuntabel. Yang kedua, rekomendasinya dapat berupa dengan membentuk tim audit internal yang secara berkala itu memeriksa pelaporan keuangan dan juga memastikan anggaran dana yang diberikan pemerintah daerah itu digunakan sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, rekomendasi yang ketiga yaitu dapat berupa dengan mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa turut serta dalam melakukan pengawasan kepada pemerintahan yang berjalan di Sidoarjo. Nah, sebagai rekomendasi yang terakhir dan yang paling penting yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku yang melakukan pelanggaran baik korupsi, pemotongan insentif ASN ataupun korupsi dalam bidang lainnya. Sanksi ini dapat berupa pemecatan pejabat publik ataupun sanksi dana. Sanksi yang tegas ini akan memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindakan korupsi pemotongan insentif ASN dan juga menjadi bahan peringatan bagi pejabat publik yang lainnya. Rekomendasi-rekomendasi ini dapat dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo agar tidak terjadi korupsi lagi dan juga agar pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo ini bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. Nah, oke teman-teman, berdasarkan kasus yang dilakukan oleh Bupati Sidoarjo yaitu Bapak Ahmad Mudlor Ali atau yang biasa kita kenal Gus Mudlor, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masih maraknya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah dan lemahnya sistem pengawasan pemerintahan. Hal ini ditinjau dari 3 teori etika, yaitu yang pertama, teori utilitarianisme yang menekankan bahwa korupsi ini hanya menguntungkan pelaku dan juga merugikan masyarakat. Yang kedua yaitu teori etika kewajiban dan hak yang menegaskan bahwa terdapat pengabaian tanggung jawab pemimpin dan perampasan hak ASN. Yang ketiga yaitu teori moralitas yang menegaskan bahwa
korupsi ini ialah tindakan berbasis kebohongan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa pentingnya integritas dan penguatan sistem pengawasan pemerintahan. Karena korupsi ini bukan hanya sekedar kasus pelanggaran hukum, tetapi juga perusakan nilai moral dan etika yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Sehingga kasus korupsi ini harus segera kita berantas bersama.